Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger 2025 adalah tahun kehancuran bagi Jokowi. Guys, di video kali ini, seorang pengamat politik mengatakan bahwa pada tahun 2025 ini adalah tahun kehancuran bagi Jokowi. Sebab, pengamat ini dengan yakin mengatakan bahwa gelar finalis Jokowi sebagai kejahatan koruptor akan berakhir di penjara puluhan tahun bahkan sampai seumur hidup. Sementara itu, Rismon Sianipar sebagai ahli digital forensik yang membongkar ijazah Jokowi dan mengatakannya palsu, menantang Hercules untuk datang di tanah Batak di Sumatera Utara. Hal tersebut dipicu lantaran Hercules datang ke rumah Jokowi yang diduga untuk membackingi Jokowi terkait panasnya polemik ijazah Jokowi yang diduga palsu. Hercules sampai kesal kepada orang-orang yang menuduh bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, luar biasa. Semakin panas ini guys terkait isu ijazah palsu. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Yeah, let's go. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Wow, Ngeri kali ini. ngeri kali ini, Pak. Mungkin kah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Iya. Ini negara apa? Negara keluarga itu namanya, Pak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Harap dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Iya. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Hercules, apa lo hubungannya Hercules dengan Pak Joko Widodo? Harusnya kan yang mendatangi adu dan katanya adu ini masa. Ya. Inilah detik-detik Bang Rismon Sianipar kesal karena diduga Hercules sangat kesal kepada orang-orang yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dan salah satunya adalah Bang Rismon Sianipar, dan beliau di sini sangat kesal sekali dan menantang Hercules datang di tanah Batak gitu ya. Nah, kita saksikan nih seperti apa ini guys. Memangnya Hercules alumni IGM? Hah? Nah, Hercules itu semacam pesawat kan harusnya? Ya, Preman gitu, aduh, gak ada peradaban kita ya. Masa kita mau maju aja pun langsung mundur, katanya mau buru. Sudah ditandai ya? Ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di tanah Batak Hercules. Mantap. Ya, saya tunggu di tanah Batak. Kalau dapat, kalau dia juga kan kau. Gitu. Yes. Jadi kita ujinya di dulu kau. Ya. Kalau kita mau cara kekerasan, ya kita layani lah. Apa boleh buat? Kalau memang premanisme ya, masa kita berdebat umumnya sama preman, kan gak lebih banyak tuh. Hercules saja yang menggantikan rektor Ibu Opa, karena Hercules yang paling paham ijazah Joko Widodo asli katanya. Nah kan, kalau Hercules kan bukan meyakini kan, pasti dia apa namanya asli. Nah, Hercules saja yuk, Hercules jadi rektor aja lah kau, ya, daripada ormas butuh ke bawah-bawah ya kan, ya. Jadi rektor aja kau, gitu loh, ya. Parah Iya. dicoba. Itu pesan saya Bu Rektor Familia ya. Jokowi mulai Anda kemarin ketir dia guys. Dua wakil rektor kemarin itu dan sekretaris ya UGM ya, Andi siapa itu ya, abangnya teman saya itu dulu, tapi nggak pengaruh, kenal nggak peduli, orang keluarga saya aja saya lawan. Kalau melawan kebenaran kok apalagi cuma abangnya teman. Mundur ya. Karena apa saya bilang mundur? Orang-orang yang mewakili Anda kemarin itu dengan sengaja memberikan
informasi palsu, menipu, berupa skripsi tahun 1985, ternyata tesis atasnya telah diuji, dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Penipu kalian, Bu Oma Emilia, penipu. Tolong sebarkan video ini, teman-teman semua, ya, supaya makin jantungan dia, ya, supaya Ibu Oma Emilia ini lebih banyak lagi makan obat tidur. Kalau 10 pil kurasa kurang. Ya. Iya. Masa UGM dibuat untuk ajang tipu-tipu kayak gitu sih? Tesis tulisannya dianggap skripsi. Ya, kacau lah Anda ini, Oma Emilia. Kukira Anda ini orangnya benar berintegritas. Saya panggil dengan sopan Inspektor Oma Emilia. Iya. Ternyata nggak jauh dari penipu juga, tipu-tipu. Masa skripsi tulisannya tesis? Kau. Itu ya, nanti kita live lagi. Yang penting saya sudah ada di lokasi, di tempat, dan datang di Solo. Cuma kita disuruh mundur karena sudah ada yang masuk. Karena wilayah saya kan wilayah otak, bukan otot. Wilayah saya adalah wilayah ilmiah. Kalau saya dibuktikan nanti di pengadilan, nah di situ kita perjuangan kita. Oke, bro. Ya, mantap. Oke, guys. Biar agak keren dikit ya. Oke, guys. Jokowi itu Bentar, tidak guys, pernah ya. Jadi seperti inilah bentuk gambarannya ya guys ya, dunia dongeng gitu ya. Seorang mantan presiden yang diduga memiliki ijazah palsu oleh sebagian masyarakat Indonesia, bukannya menunjukkan ijazahnya, malah menghadirkan yang diduga seorang preman yang ingin membackingi dirinya gitu. Bahkan terjadilah saat ini simpang siur tentang polemik ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Jadi andaikan ijazahnya itu, sekali lagi saya katakan, andainya ijazahnya itu benar asli, kan tinggal tunjukin ke publik, tinggal tunjukin ke masyarakat. Jadi nggak usah mengada-ngada menghadirkan seorang preman gitu ya, yang memiliki anak buah yang banyak. Jadi apakah dengan menghadirkan seorang preman itu rakyat akan takut? Nanti dulu, kalau dikatakan takut nanti dulu gitu ya. Emangnya jumlah mereka itu berapa dan jumlah rakyat Indonesia itu berapa pula gitu. Jadi nggak mungkin lah. Jadi jangan sampai rakyat Indonesia merasa ditakut-takutkan oleh datangnya seorang preman ke rumahnya Pak Jokowi. Jadi, oke lah, terserah netizen adalah seperti apa kalian ini menilai, tolong di komen di bawah ya. Oke guys, kita lanjut. bisa di-delete ataupun tidak bisa dibatalkan sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia di periode, dan tidak juga bisa dibatalkan sebagai mantan gubernur Jakarta sekalipun tidak genap 5 tahun, atau tidak bisa dibatalkan sebagai mantan wali kota Solo. Itulah yang saya sebut kenapa saya tidak terlampau tertarik ya untuk membahas ijazahnya Pak Jokowi, karena bagi saya secara prinsip ini tidak akan mengubah apapun dan sebenarnya perdebatannya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saya kira secara fakta-fakta politik, secara fakta-fakta hukum, tentu ketika Jokowi menjadi calon wali kota di Solo, menjadi calon gubernur di Jakarta, termasuk juga menjadi calon presiden di Republik Indonesia, kalau memang ijazahnya tidak benar, pasti akan ditolak oleh KPU. Itu yang saya kira memang sebenarnya tidak ada persoalan lain, tidak ada persoalan yang mestinya lebih serius ya, yang kemudian perlu dipersoalkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira verifikasi yang kemudian dilakukan oleh KPU yang mulai dari Solo hingga RI Pusat pastinya sudah melalui verifikasi yang saya kira itu sudah valid dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau jujur misalnya, waktu Jokowi maju dalam Pilgub Jakarta, saat itu kan Pak Jokowi sebagai newcomer, sebagai penantang, dan bahkan melawan jagoan dari kekuasaan, yaitu Pak Foke ya, yang merupakan jagoan dari Partai Demokrat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, abal-abal, mungkin saat itu ya Jokowi yang diusung oleh Gerindra dan PDIP mungkin tidak akan lolos sebagai calon gubernur kalau memang ijazahnya tidak benar. Bahkan ketika dalam Pilpres 2014 ya, ketika pertama kali Jokowi ikut tanding dalam Pilpres, saat itu Jokowi bukan petahana, PDIP bukan petahana, dan bukan siapa-siapa. Artinya memang kalau memang ijazahnya tidak kuat, tidak punya jaring pengaman orang dalam yang kemudian akan meloloskan ijazah Jokowi sebagai syarat pendaftaran calon presiden saat itu. Itulah yang kemudian membuat saya pada titik kesimpulan ini secara politik dan secara hukum sudah selesai.
Itu yang kemudian saya sebutkan tidak akan mengubah apapun. Bahkan kalau mau dipertebal, argumentasi dari segi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, dari segi hukum ketatanegaraan, ya bahwa fakta-fakta hukum telah menetapkan bahwa Jokowi itu adalah wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia. Iya ya. Adi Parino aja sebagai pengamat politik menyerah ya membahas kasus masalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Jadi itu lagi kesimpulannya, terserah mereka aja lah yang di atas itu ya. Apakah itu benar ijazahnya Pak Jokowi palsu atau tidaknya, terserah. Kita rakyat kan cuma bisa menonton, cuman bisa menilai seperti ini ya, cuma bisa bereaksi seperti ini. Jadi kepada netizen tolong komennya seperti apa, apakah ini pantas yang dilakukan oleh Pak Jokowi tentang ijazahnya yang sampai saat ini belum mau menunjukkan ijazahnya kepada publik. Nah, tolong di komen bawah ya guys. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.